Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari pernikahan telah tiba. Kini Ariel tengah berperang melawan kegugupannya di ruang ganti bersama dengan Aurel dan beberapa mua. Sumpah, gua gugup banget, Rel, ucap Ariel menggenggam tangan Aurel. Hi, gue seneng banget lo akhirnya sampai juga pada hari ini, Ril. Gue doain semoga lo bahagia sampai ajal menjemput. Gue pengen nangis, ucap Aurel mendongakkan wajahnya agar tidak menangis. Makasih doanya ya, Rel. Gue juga berharap lo sama Aura dan suami lo langgeng serta bahagia selamanya, ucap Ariel tulus. Namun entah mengapa Aurel masih merasa tidak enak karena hingga kini Ariel masih enggan menyebut nama Raffi. Yang itu berarti Ariel masih belum bisa melupakan kesalahannya dulu. Ceklek, pintu ruangan terbuka dan memperlihatkan Adele juga Tamara yang masuk untuk menjemput Ariel. Anak mama cantik sekali, ujar Adele dengan mata berkaca-kaca. Kan emang Ariel dari dulu cantik, jawab Ariel terkekeh agar tidak ikut berkaca-kaca. Sayang, sekarang kamu sudah besar, sudah dewasa. Sebentar lagi kamu akan menjadi seorang istri dan menantu. Adele menjeda ucapannya dengan menarik nafas sedalam mungkin. Mama cuma bisa berdoa, semoga kamu bahagia, bisa menjadi istri yang baik, serta kelak menjadi ibu yang lebih baik dari mama. Imbuhnya. Kini air mata sudah menghiasi wajah Adele. Mama, ucap Ariel lalu segera memeluk Adele dengan erat. Tamara yang melihat itu, matanya ikut berkaca-kaca. Sudah, ini hari bahagia, jangan pada nangis dong, kasihan tuh mbaknya, udah make upin dari tadi, kalau luntur gimana? Ucap Tamara bercanda agar suasana tidak tegang. Ih, kamu ini jeng, ujar Adele kesal, namun juga tersenyum. Adele beruntung karena Ariel akan menjadi bagian dari keluarga Pranata. Bukan karena kekayaan yang dimiliki keluarga Pranata yang menjadi keberuntungan Adele, namun karena Adele mengenal Tamara dan Adi adalah sosok yang baik hati, penyayang, dan tidak membeda-bedakan kasta. Setidaknya saat ia tidak bisa menjaga Ariel nanti, Ariel masih bisa merasakan sosok seorang ibu dari Tamara. Ayo sayang, ajak Tamara menggenggam tangan Ariel dan menuntunnya menuju tempat pesta. Bian pun tidak kalah gugupnya dari Ariel. Saat ini ia sedang mencoba mengatur nafasnya agar tidak salah dalam mengucapkan janji sucinya kepada Tuhan di depan para saksi dan penghulu. Saudara Fabian Pranata Yoga, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandungku yang bernama Ariela Anastasia binti Surya Saputra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan sebesar 1.505 gram dibayar tunai, ucap Surya tegas dan lantang saat menjabat tangan Bian. Saya terima nikah dan kawinnya Ariela Anastasia binti Surya Saputra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, jawab Bian juga tegas dan lantang. Bagaimana saksi? Tanya penghulu melihat ke kanan dan ke kirinya. Sah. Alhamdulillah, ucap semuanya lega. Bian kini sudah bisa tersenyum lega karena akhirnya kini ia berhasil meminang wanita yang teramat sangat ia cintai. Setelah selesai mengucapkan ikrar suci, pintu ruangan terbuka dan menampilkan sosok Ariel yang telah berbalut gaun begitu cantik hingga mampu membuat semua tamu terpesona dan terpukau. Kamu cantik sekali, ucap Bian saat Ariel sudah berada di depannya. Ariel tidak menjawab, lidahnya terlalu keluh untuk menjawab pujian dari Bian. Ia hanya mampu tersenyum dan berusaha menahan kegugupannya. Acara berlangsung dengan sangat lancar. Setelah acara janji suci selesai, kini para tamu undangan berbondong untuk memberikan ucapan selamat kepada mempelai pengantin, tak terkecuali keluarga Pranata.
Jangan senyum-senyum gitu bang, ucap Bian cemberut kala melihat Dimas dan Arya tengah memandangnya dengan senyum yang begitu mengerikan untuknya. Haha, nggak nyangka gue si Bontot lakunya secepat ini, ujar Arya sambil tertawa. Lo bener Ar, gue kira dia bakal lakunya seumuran lo, hahaha, ujar Dimas juga tertawa. Dikata gue barang apaan laku segala, tapi gue lebih famous ketimbang Bang Arya, ucap Bian dengan menaik turunkan alisnya, mengejek pada Arya dan disambung gelak tawa oleh Dimas. Dia mah bujang lapuk, hahaha, ujar Dimas. Sialan, kenapa jadi gua yang kena sih? Lo katanya tadi udah sepakat, kenapa sekarang malah berpihak ke dia? Ujar Arya kesal pada Dimas. Dimas dulu menikah juga masih usia muda, yakni 23-24 tahunan, sama seperti Bian sekarang. Dan sedangkan Arya menikah di usia hampir 30, makanya dia sukses menjadi bahan ledekan oleh sulung dan bungsu. Acara pesta telah usai. Kini Bian dan Ariel tengah berdiam saling bertatap wajah satu sama lain. Jangan tanyakan bagaimana perasaan Ariel saat ini. Jantung Ariel berasa seperti sedang berdisko. Tubuhnya bergetar, dia sangat gugup. Begitupun dengan Bian. Meskipun ia seorang mantan playboy, tapi dia playboy kambing yang tidak berpengalaman dalam hal kiss atau lebih. Yang, ucap keduanya bersamaan. Mereka berdua sama-sama gugup hingga bingung harus berbuat atau berkata apa. Kamu duluan, ucap Bian. Ucap Ariel terbata sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kenapa? Tanya Bian berusaha tenang dan tidak gugup. Kamu gak mandi? Tanya Ariel. Kenapa? Kamu mau mandi bareng? Tanya Bian dengan seringainya. Enggak, jawab Ariel dengan cepat. Kak, kamu duluan aja sana, imbuhnya. Padahal aku berharap kita bisa mandi bareng loh, ucap Bian menggoda Ariel. Fabian, pekik Ariel cemberut kesal. Dia sedang gugup malah digoda seperti itu yang membuatnya semakin merasa gugup. Fabian terkekeh sambil berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang sudah mulai lengket akibat acara pesta hari ini. Apa yang harus gue lakuin? Kenapa jantung gue makin gak karuan gini sih? Duh, gila, gue bisa gila kayak gini. Gimana dong ini? Dek. Jantungnya semakin berdetak tak beraturan saat melihat Bian berjalan menuju ke arahnya sambil mengusap-ngusap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. Kamu mau mandi sekarang? Tanya Bian lembut saat sudah berada di depan Ariel. Ariel pun menelan salivanya dengan susah payah. Iya, jawab Ariel pelan. Mau dibantu buka? Tawar Bian langsung membuat Ariel menggeleng cepat. Nggak perlu, jawab Ariel cepat, lalu ia segera berlari kecil menuju kamar mandi. Ariel terbangun saat merasakan pergerakan dari arah belakangnya, lalu ia pun mulai membuka matanya dan langsung membalikkan tubuhnya. Ariel terdiam dan tersenyum saat menatap wajah pria yang kini masih tertidur pulas sambil memeluknya. Memorinya kembali mengingat kejadian-kejadian panas yang telah ia lakukan tadi malam. Ariel mengulurkan tangannya untuk mengusap wajah suami tercintanya. Bicara suami membuat wajah Ariel semakin memanas dan merona. I love you, gumam Ariel lirih sambil mengusap wajah Bian dari mata hingga ke bibirnya. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa kaku saat manik mata yang tadinya terpejam tiba-tiba terbuka. Dek. Ariel menelan salivanya gugup saat melihat Bian membuka matanya dan menatapnya. I love you too, ucap Bian sambil tersenyum dan semakin mengeratkan pelukannya pada Ariel. Kak, kamu sudah bangun? Tanya Ariel gugup. Bagaimana tidak gugup bila kini dia baru menyadari bahwa dirinya dan Bian masih sama-sama dalam keadaan naked dan membuat kulit mereka saling bersentuhan. Sudah, jawab Bian lalu kembali memejamkan matanya sambil menelusupkan kepalanya pada dada Ariel.
Yang, gumam Ariel pelan sambil mencoba menjauhkan kepala Bian dari dadanya. Bian hanya membalas dengan deheman saja. Jangan begini, rengek Ariel. Geli aku mau mandi, imbuhnya. Mandinya nanti saja, kata Bian. Nanti, aku lapar yang, rengek Ariel. Tidurin dia dulu, baru kita mandi, ucap Bian cepat, membuat Ariel sempat mengernyit bingung. Namun kebingungannya terjawab saat Bian langsung bangkit dan mengukungnya. Kamu sudah membangunkannya, jadi kamu harus menidurkannya lagi, baru setelah itu kita mandi, ucap Bian. Lalu ia mulai melancarkan aksinya. Ariel hanya bisa pasrah dan semakin menikmati setiap sentuhan yang diberikan Bian kepadanya. Meskipun ia masih merasakan sakit, perih, dan nyeri di bagian intinya, namun tak bisa ia pungkiri bahwa ia juga semakin menginginkannya. Bali menjadi pilihan terakhir yang dipilih oleh Ariel dan Bian untuk honeymoon. Kini keduanya sedang menikmati suasana angin laut di sebuah feri sambil menunggu sunset. Apa kamu senang? Tanya Bian sambil memeluk Ariel dari belakang. Jawab Ariel sambil menganggukkan kepalanya dengan cepat. Kamu tahu, aku sudah dari dulu menginginkan momen-momen seperti ini. Ariel mengadahkan kepalanya ke atas bersandar di bahu Bian sambil merentangkan kedua tangannya. Aku gak nyangka kalau pada akhirnya aku akan menikah denganmu. Kamu tahu, Bi, sejak aku bertemu denganmu, aku merasa hidupku semakin berwarna. Aku seperti enggan membuka mataku. Saat aku memejamkan mata, aku takut saat aku membuka mata, maka semua ini hanyalah mimpi belaka, ucap Ariel membuat Bian tersenyum. Sejak aku tahu bagaimana rasanya disakiti, aku enggan untuk membuka hati untuk orang lain. Tapi denganmu, mengapa begitu cepat aku langsung bisa membuka hati untukmu? Mungkin karena aku lebih ganteng dari mantan kamu, ucap Bian terkekeh, membuat Ariel langsung membuka matanya dan menatap Bian dengan kesal. Bisa gak sih gak usah ngerusak momen romantis, ucap Ariel cemberut. Lah kan aku jujur sayang, jawab Bian santai, lalu kembali memeluk Ariel lagi. Namun kini ia memeluknya dari depan, sehingga wajah mereka berdekatan. Aku tahu aku bukan laki-laki yang baik. Mungkin aku tidak lebih baik dari dia yang telah menyakitimu. Tapi akan aku pastikan bahwa aku adalah suami terbaik untuk seorang Ariela Anastasia. Dan aku akan menjadi ayah terbaik untuk anak-anak kita kelak, ujar Bian dengan senyum yang penuh arti. Kamu memang bukan yang pertama buatku, Bi. Tapi aku yakini bahwa kamulah yang terakhir dalam hidupku, ucap Ariel. Aku berharap kebersamaan kita selamanya, dan aku berharap Tuhan akan mengambil nyawaku sehari sebelum ia mengambil nyawamu, karena aku tidak akan sanggup untuk kehilangan kamu, ucap Bian lalu mencium tangan Ariel. Untuk sesaat Ariel terdiam menatap manik wajah Bian, namun setelah itu ia tersenyum. Entah mengapa ia tidak menyukai ucapan Bian barusan. Aku yakin kelak kamu akan lebih bahagia lagi sayang, gumam Ariel dalam hati. Tamat.